Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di channel IPO Hunter 2. Kali ini kita akan membahas satu topik besar, 3 jalan energi. Membaca POWR, KIN, dan BRAND. Di tengah transisi listrik Indonesia, industri listrik di Indonesia tengah berada di persimpangan besar. Di satu sisi, kebutuhan daya meningkat pesat, terutama dari sektor industri dan pusat data yang haus listrik. Di sisi lain, dunia mendorong percepatan transisi energi bersih. Di panggung ini, 3 emiten energi tampil dengan karakter berbeda. PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR), PT Kencana Energi Lestari Tbk (KIN), dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BRAND). Menelaah ketiganya memberi gambaran bagaimana stabilitas, pertumbuhan, dan ekspansi besar membentuk arah investasi masa depan. POWR, stabilitas di tengah gejolak. POWR dapat disebut sebagai penjaga stabilitas industri. Sejak tahun 1993, ia menjadi pemasok listrik eksklusif untuk 5 kawasan industri besar di Bekasi, sebuah posisi yang memberi aliran pendapatan yang stabil dan sulit ditandingi. Dalam 3 tahun terakhir, kinerjanya nyaris tanpa gejolak. Pendapatan tahun 2023 tercatat 546 juta dolar AS, naik tipis menjadi 547 juta dolar AS di tahun 2024. Dan paruh pertama tahun 2025 sudah menghasilkan 271 juta dolar AS, sehingga setahun penuh akan kembali setara sekitar 543 juta dolar AS. Yang menarik, laba bersih pun bergerak stabil di kisaran 75 juta dolar AS hingga 79 juta dolar AS. Gross profit margin tetap kuat, meski menurun tipis dari 51% pada tahun 2023 menjadi sekitar 49,5% pada pertengahan tahun 2025. Net profit margin bertahan di kisaran 14%. ROA dan ROE juga konsisten, dengan ROE kembali naik ke level tahunan 11,3% pada semester pertama tahun 2025. Fluktuasi yang muncul lebih karena pasokan gas dan harga energi, bukan karena lemahnya permintaan listrik. Di balik angka yang kokoh ini, terdapat cerita ekspansi. Basis pelanggan bertumbuh dari 2.650 perusahaan pada tahun 2023 menjadi 2.738 pada tahun 2024. Dan lonjakan terbesar justru datang dari pusat data. Kapasitas tersambung pelanggan data center naik lebih dari 60% hanya dalam setahun. Inilah mesin pertumbuhan baru bagi POWR. Secara aset, POWR memperkuat fondasi dengan belanja modal 28 juta dolar AS pada tahun 2023, 35 juta dolar AS pada tahun 2024, dan 20 juta dolar AS hanya dalam 6 bulan pertama tahun ke-2025. Aset tetap bruto terus meningkat, sementara depresiasi tahunan stabil sekitar 58 juta dolar AS hingga 60 juta dolar AS. Struktur modal pun sehat, dan menurun dari 0,9 kali ke 0,7 kali. Interest coverage ratio tetap aman di 3,6 kali, dan rating internasional dari Moody's serta S&P mendekati investment grade. Transisi energi menjadi agenda berikutnya. Meski masih mengoperasikan PLTU Bablan berbahan bakar batu bara, kapasitasnya dipangkas bertahap dan digantikan oleh co-firing biomasa hingga 25% kapasitas. PLTS atap juga diperluas dari 21 MWP ke 36 MWP, dengan target penambahan 15 MWP setiap tahun. Dengan kontrak PLN hingga tahun 2031 dan pelanggan industri multinasional yang loyal, POWR menampilkan wajah utilitas klasik yang stabil, namun juga cerdas membaca arah masa depan. KIN, sang pengayun laba EBT. Jika POWR adalah stabilitas, maka KIN adalah dinamika. Sebagai pure play renewable energy berbasis PLTA, KIN menari dalam irama unik yang bergantian antara fase konstruksi dan fase operasi. Pola inilah yang membuat kinerja keuangannya terlihat berfluktuasi, tetapi sebenarnya mencerminkan karakter bisnis yang khas. Tahun 2023 menjadi periode ketika pendapatan masih didorong oleh kontribusi konstruksi, khususnya dari proyek ordi hulu. Total pendapatan KIN tercatat 48 juta dolar AS, dengan laba bersih menembus 14,8 juta dolar AS dan NPM tinggi di 30,9%. Namun, begitu proyek selesai, wajah berbeda muncul pada tahun 2024. Pendapatan turun menjadi 37,9 juta dolar AS
laba bersih terpangkas setengah menjadi 7,5 juta dolar AS, dan NPM turun ke 19,8%. Apakah ini tanda fundamental rapuh? Tidak, justru inilah cerminan model bisnis Kin. Pendapatan konstruksi memang hilang ketika proyek selesai, lalu digantikan oleh pendapatan operasi yang lebih stabil dan jangka panjang. Hal itu terlihat jelas. Produksi listrik meningkat signifikan dari 277,9 GWh pada tahun 2023 menjadi 367,8 GWh pada tahun 2024, atau naik 32%. Bahkan di kuartal pertama tahun 2025, produksi melonjak lagi lebih dari 50% year-on-year. Walau laba bersih sempat menurun, margin kotor justru melonjak ke 85% di semester pertama tahun 2025. Menandakan kualitas profitabilitas yang sangat kuat ketika basis operasi sudah penuh berjalan. Di neraca, pola ini juga tercermin. Aset keuangan konsesi menjadi pos dominan. Dari 306,3 juta dolar AS pada tahun 2023 naik ke 312,2 juta dolar AS pada tahun 2024, mencerminkan present value tagihan kapasitas ke PLN. Belanja modal tahun 2024 mencapai sekitar 14 juta dolar AS. Terutama untuk proyek PLTM Salunoli, berkapasitas 25 MW yang progresnya sudah 53% di akhir tahun. Dari sisi rasio, terlihat normalisasi pasca fase konstruksi. ROA turun dari 4,2% pada tahun 2023 menjadi 2,1% pada tahun 2024. ROE dari 7,9% menjadi 3,9%. Dan DER terjaga di kisaran 0,8 sampai 0,9 kali. Interest coverage ratio masih memadai meski sedikit melemah mengikuti penurunan laba operasi. Masa depan Kin ditopang oleh pipeline ambisius sebesar 650 MW, meliputi PLTA, PLTS, dan PLTB, yang kini sedang mengantri untuk dibangun. Proyeksi manajemen untuk tahun 2025 menargetkan pendapatan sekitar 34,9 juta dolar AS dan laba bersih 16,2 juta dolar AS. Hampir 2 kali lipat dari capaian tahun ke-2024. Risiko tetap ada, terutama ketergantungan pada hydropower yang membuatnya rentan pada variasi iklim, serta skala bisnis yang lebih kecil dibanding raksasa seperti Brent. Namun statusnya sebagai emiten full renewable energy memberi posisi unik. Fluktuasi laba yang tampak tajam di periode tahun 2023 hingga tahun 2024 lebih tepat dibaca sebagai siklus temporer, bukan kelemahan permanen, dan justru menyimpan potensi bagi investor yang bersabar menanti hasil dari pipeline proyek besar yang sedang berjalan. Brent, raksasa EBT agresif. Di ujung lain spektrum, ada Brent, anak bungsu Barito Group yang langsung melesat menjadi raksasa. Brent adalah produsen panas bumi terbesar di Indonesia, dengan kapasitas 965 MW terdiri dari geothermal 886 MW dan wind 75 MW. Pendapatannya stabil, 595 juta dolar AS pada tahun 2023 dan 597 juta dolar AS pada tahun 2024. Tetapi laba bersihnya tumbuh lebih cepat dari 107 juta dolar AS ke 122 juta dolar AS. Net profit margin mencapai 20%. Sementara EBITDA margin menembus 86%. Ambisi Brent luar biasa pada tahun 2024. Mereka mengakuisisi PLTB Sidrap untuk diversifikasi. 5 proyek geothermal senilai 365 juta dolar AS tengah digarap, termasuk tambahan 112 MW kapasitas baru, dengan pipeline 1.300 MW di tahun 2028 dan 1.950 MW di tahun 2032. Brent tidak hanya membesarkan dirinya, tetapi juga akan menjadi penyumbang hampir 40% target nasional EBT geothermal. Strategi teknologi mereka maju dengan binary cycle plant, high efficiency flash, hingga retrofit turbin dengan desain blade terbaru untuk efisiensi tinggi. Capex didukung oleh pinjaman 121 juta dolar AS. Sementara DER yang tinggi menunjukkan sifat capital intensif industri ini. Namun Pevindo memberi peringkat IDA A-, setara investment grade, menandakan kepercayaan pasar. Risiko utama Brent adalah kebutuhan modal besar dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Namun posisinya sebagai pemimpin, dengan dukungan grup besar dan akses finansial luas, memberi daya tahan tinggi. Bila Kin adalah pengayun laba, Brent adalah gajah raksasa yang terus bergerak maju.
membaca arah industri perlistrikan Indonesia. Tiga emiten ini memberi tiga pelajaran berbeda. POWR menunjukkan bahwa stabilitas masih sangat bernilai, terutama bagi investor konservatif yang menginginkan dividen konsisten dan risiko rendah. Kin mengajarkan bahwa volatilitas jangka pendek bisa jadi harga yang wajar untuk potensi pertumbuhan jangka panjang, asalkan pipeline proyek berjalan. Sedangkan Brent adalah bukti bahwa skala besar dan agresivitas ekspansi memberi peluang dominasi di tengah transisi energi global. Secara makro, industri listrik Indonesia masih akan sangat bergantung pada kontrak PLN. POWR memiliki kontrak hingga tahun 2031. Kin mengikat kontrak jangka panjang dengan PLN berbasis take-or-pay, dan Brent menjadi bagian dari tulang punggung pasokan listrik nasional. Regulasi EBT yang semakin ketat akan menjadi pedang bermata dua. Ancaman bagi yang lamban beradaptasi, tetapi peluang besar bagi yang siap mempercepat. Kesimpulan, menyalakan cahaya baru Indonesia. POWR, Kin, dan Brent menyalakan tiga wajah transisi energi Indonesia. POWR adalah benteng stabilitas, Kin adalah penari lincah yang hidup dalam siklus proyek, dan Brent adalah raksasa agresif yang membangun imperium energi hijau. Bagi investor, memahami perbedaan karakter ini adalah kunci. Apakah memilih kestabilan, kesabaran, atau keberanian menghadapi skala besar? Yang pasti, di tengah badai transisi, ketiga emiten ini bukan sekadar penyedia listrik. Mereka adalah cermin bagaimana Indonesia melangkah menuju masa depan energi bersih dengan kecepatan dan jalur yang berbeda-beda. Namun tujuan yang sama, yaitu menyalakan negeri dengan cahaya baru. Demikian pembahasan kita kali ini tentang tiga jalan energi, POWR, Kin, dan Brent di tengah transisi listrik Indonesia. Semoga pembahasan ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas bagi teman-teman investor dalam menentukan arah strategi investasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel IPoHunter 2 supaya kamu tidak ketinggalan analisis terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berinvestasi dengan bijak.